Assalamualaikum Pak Kolik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Ketemu lagi kita Pak Kolik dalam daring ini. Gimana nih Pak Kolik kabarnya? Alhamdulillah ya Pak, kabar baik, kabar sehat untuk saya. Bagaimana dengan kabar Pak Anas sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat ini Pak. Walaupun kita baru banyak rutinitas ya Pak mungkin, tapi Ya. ada kesempatan untuk bertemu walaupun di dalam daring Pak. Mungkin semoga kita semuanya sehat selalu. Amin, amin, amin. Pak Kolik, Ya, kita di siang hari ini akan ngobrol bareng ini, bincang-bincang bareng Pak Kolik. iya Pak Anas. Ya, kalau dari Pak Kolik sendiri mungkin eh, apa sih maksudnya tujuan kita nanti Pak Kolik? Pengennya kita ngobrol apa Pak Kolik? Oke Pak, nah kalau ditanya pinginnya gimana, saya pinginnya kita ngobrol santai tapi ada maknanya gitu Pak Anas. Nah, yang kalau maknanya kita kan sebagai berprofesi guru itu tidak jauh-jauh masalah tentang dunia pendidikan, lebih khusus ke pembelajaran Pak. Nah, di sini nanti kita akan membicarakan permasalahan pembelajaran di jam PJOK saya Pak, karena saya mengampu PJOK itu Pak. Nanti khususnya yaitu pada sesi refleksi atau di akhir pembelajaran PJOK yang saya ampu. Begitu Pak Anas. Oke, berarti nanti harapannya kita bisa ngobrol bareng tentang kayak permasalahan ya Pak. Iya, Di dalam Pak Kolik mengajar PJOK gitu ya Pak. ya betul Pak Anas. Oh, baik, Pak Kolik, kita akan ngobrol bareng. Mungkin harapannya, maksudnya harapan Pak Kolik nanti apa sih yang akan kita dapatkan dari kita ngobrol bareng di siang hari ini Pak Kolik? Oke. Nah, untuk harapan saya ngobrol siang kita hari ini ya Pak, eh, saya berharap saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahan yang saya hadapi adalah tadi saya sampaikan adalah ketika refleksi atau menanyakan materi di akhir pembelajaran saya, begitu Pak Anas. Oh gitu Pak Kolik. Baik, jadi di situ tadi Pak Kolik sudah menyampaikan ternyata ada permasalahan ketika refleksi gitu ya Pak Kolik. Ya betul Pak Anas. Baik, kalau untuk situasinya, maksudnya yang sekarang dihadapi Pak Kolik itu gimana? Maksudnya kejadiannya itu gimana Pak Kolik, situasinya yang sebenarnya Pak Kolik? Nah, oke, oke Pak, saya akan bercerita pembelajaran saya. Saya akan menceritakan situasi di akhir ya Pak. Saya dari awal. Saya awali kegiatan seperti pada umumnya, yaitu memulai dengan doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari hari ini, kemudian baru bergerak melakukan pemanasan, kemudian mempraktekkan apa yang materi tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian di akhir pembelajaran setelah mereka mempraktekkan, saya istirahatkan, sambil istirahat sambil duduk relax, saya tanya materi hari ini tuh apa, apa yang kalian dapatkan, sampai mana kalian paham. Nah, di situ itu terjadi permasalahan Pak. Jadi ada anak itu ya tidak semuanya itu aktif, masih banyak yang pasif. Mungkin ya ada satu atau dua saja yang aktif yang berani menjawab. Nah, keinginan saya itu mereka berani menjawab, aktif, mereka mampu mengeluarkan unek-uneknya, sejauh mana mereka memahami materi. Nah, itu harapan saya mereka berani mengeluarkan pemahamannya pada saat refleksi. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Kolik, berarti sudah ada itu nih, maksudnya permasalahan sebenarnya itu seperti itu gitu ya Pak Kolik ya.
Iya Pak. Kalau dari Pak Kolik sendiri, eh, pasti kan di dalam kegiatan tadi kan punya tujuan ya Pak Kolik. Nah Iya. mungkin Pak Kolik bisa menceritakan kalau dari range atau skala 1 sampai 10 kira-kira di angka mana, di posisi mana tujuan yang sudah tercapai oleh Pak Kolik ini? Oke Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, posisi saya dalam pencapaian tujuan awal itu menurut saya masih dalam range angka 7 Pak. Ya, harapannya memang tidak ke angka 10, itu saya kira ya berat itu Pak. Tetapi harapan saya bisa naik ke 8 atau ke 9. Nah, seperti itu Pak Anas. Oke Pak Kolik, sudah di angka 7 ya, sudah agak tinggi itu Pak Kolik, tapi tadi Pak Kolik juga punya harapan lebih tinggi lagi gitu ya, di Iya, 8 atau 9 iya, walaupun iya belum Pak. mencapai 10. Oke. Pak Kolik, kalau yang saat ini Pak Kolik punyai, maksudnya kekuatan apa yang Pak Kolik bisa lakukan untuk nantinya itu bisa mencapai di range 8 atau 9 itu, kira-kira apa Pak Kolik? Oh gitu Pak ya. Untuk menaikkan range saya dari 7 ke 8 atau ke 9, kekuatan saya itu menurut saya itu mempunyai banyak metode permainan Pak. Dan juga bisa memodifikasi alat, tidak hanya bola sepak digunakan sepak bola, bola voli hanya untuk bola voli tidak, tetapi menggunakan beberapa media untuk pembelajaran. Kemudian saya menggabungkan beberapa permainan misalnya karena disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya. Nah, kekuatan saya mungkin di situ Pak, saya banyak metode permainannya dan dapat memodifikasi alat olahraga. Oke. Begitu. Oh iya, sangat istimewa sekali nih Pak Kolik. Berarti di situ Pak Kolik punya kekuatan beberapa metode ya, maksudnya untuk mengajar olahraga dan juga bisa modifikasi media yang mungkin digunakan Pak Kolik dalam dalam kegiatan pembelajaran gitu. Betul. Baik Pak Kolik, kemudian kira-kira peluang apa yang bisa diambil Pak Kolik oleh kekuatan itu? Maksudnya nantinya itu peluangnya bagaimana kayak gitu? Oke. Kalau peluangnya karena fase anak sekolah SD itu masih anak-anak dan mereka itu masih dalam tahap yang suka bermain, Pak. Nah, peluangnya itu cukup besar karena saya mempunyai banyak permainan yang pada notabene anak-anak sekarang itu tidak terfasilitasi bermain di rumah. Mereka hanya pegang HP, tidak bersosial bermain seperti mungkin waktu Pak Anas dan saya kecil yang bisa main dengan tetangga. Tetapi di sini saya mempunyai banyak permainan sehingga mereka itu semangat yang luar biasa itu terfasilitasi oleh permainan saya. Nah itu kan menjadikan modal, menjadikan peluang yang bisa saya ambil untuk meningkatkan range saya tadi. Begitu Pak Anas. Oke, berarti ada peluang itu ya, kayak kita Iya. dulu kecil yang bisa kita gunakan untuk kayak kita implementasikan kepada pembelajaran yang Pak Kolik nantinya akan rencanakan gitu ya. Ya, betul Pak Anas. Kalau dari hambatannya sendiri Pak, kira-kira untuk mencapai tujuan yang Pak Kolik inginkan tadi, kira-kira Ya. hambatannya apa Pak? Untuk hambatannya Pak, kadang memang ini Pak, mencari ide-ide permainan yang sesuai dengan usia-usia anak. Itu memang kadang memerlukan ekstra pemikiran, ekstra ketenangan, ya, gitu. Mungkin ide-ide memunculkan ide-ide itu Pak. Kemudian selain itu keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun saya memodifikasi, tetapi kan kadang terbatas Pak. Hanya bisa untuk 2-3 permainan. Nah, menggunakan alat yang sudah ada itu kadang itu apakah ini berbahaya, apakah ini menyalahi aturan itu juga harus dipertimbangkan. Begitu Pak. Jadi ada sarana dan prasarana kadang yang kurang support. Oh gitu Pak. Oke. Iya. Berarti ada beberapa kendala ya yang Pak Kolik Iya. hadapi tadi ketika nantinya Pak Kolik ingin merencanakan untuk mencapai tujuan yang Pak Kolik sebutkan tadi.
Iya. Kemudian Pak Kolik, dari hambatan-hambatan yang Pak Kolik tadi sebutkan, kira-kira ada pandangan solusi apa tidak untuk mengatasi hambatan-hambatan itu Pak Kolik? Untuk gambaran solusinya Pak Anas, yang terlintas dalam benak saya yaitu saya mungkin akan menggunakan atau memodifikasi peraturan permainan itu lebih singkat, lebih sederhana, sehingga bisa dimainkan tetapi tidak mengurangi nilai-nilai pada permainan tersebut. Kemudian saya juga mungkin tadi saya sampaikan lebih jeli dalam memilih alat yang sudah ada atau barang-barang yang ada di sekolah saya yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran PJOK saya. Kemudian solusi berikutnya menurut saya harus berkolaborasi Pak. Jadi saya tidak akan berjalan sendiri, saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat, kemudian nanti berkolaborasi dengan kepala sekolah. Selain itu saya akan sekarang lebih memanfaatkan komunitas PJOK atau mungkin kalau di sini yang jelas ada KKG PJOK itu Pak ya. Iya Pak, iya Pak. KKG PJOK, juga ada komunitas PJOK yang lainnya yang mungkin ada di sosial media. Jadi pandangan solusi saya seperti itu Pak Nas. Oh nggih Pak Kolik. Nggih. Secara tidak langsung tadi Pak Kolik, berarti dari permasalahan yang di awal tadi ya Pak Kolik, ada anak yang mungkin tidak bisa atau kurang berani menyampaikan refleksi. Kemudian tadi Pak Kolik di tengah sudah menceritakan nanti itu harapannya bagaimana, hambatannya bagaimana. Kemudian ini tadi ternyata Pak Kolik secara tidak langsung sudah mendapatkan solusinya, gitu ya Pak Kolik ya. Iya, iya Pak. Oke. Rasanya ya. Kemudian Pak Kolik, tentu nanti kan kita akan melakukan rencana aksinya ya. Gagasan apa yang akan Pak Kolik lakukan untuk mengatasi anak tersebut, maksudnya untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, oke Pak. Nggih. Gagasan saya ya Pak, gagasan anak itu yang belum bisa menyampaikan refleksi itu kan mungkin ada kecenderungan juga kemungkinan bahwa anak tersebut belum bisa menerima materi saya di awal. Jadi mungkin mereka konsentrasinya masih kemana-mana, belum fokus pada pembelajaran PJOK. Gagasan saya akan melakukan ice breaking di awal pembelajaran saya Pak. Ice breaking ini bertujuan agar anak-anak saya lebih bisa konsentrasi, lebih bisa menerima materi saya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya mereka paham dan akhirnya mereka tidak hanya bisa bermain tapi juga berani menyampaikan. Nah, seperti itu. Saya akan melakukan ice breaking dulu Pak di awal pembelajaran. Oh iya, nggih, sangat bagus Pak Kolik, ada ice breaking ya berarti ini. Iya, Pak. Kira-kira yang harus disiapkan apa Pak Kolik untuk melakukan hal-hal itu? Ya, kalau ice breaking, karena saya tidak berada di ruangan kelas, tidak menggunakan media ya Pak, seperti LCD, kayak ada di halaman sekolah atau di lapangan, saya akan menyiapkan beberapa ice breaking agar mereka konsentrasi, karena kalau hanya 1-2 ice breaking itu diulang-ulang, tentunya anak juga akan bosan, mereka tidak akan tertarik. Nah, saya akan menyiapkan beberapa ice breaking untuk menambah konsentrasi Pak. Oh gitu berarti ya Pak Kolik ya. Iya Pak. Kemudian Pak Kolik, apa sih yang bisa memastikan maksudnya hal itu nanti akan berjalan Pak Kolik? Yang saya akan mencoba ini tetap berjalan. Kemudian setelah saya coba, saya lakukan, saya akan mengevaluasi apa kekurangan dari metode saya ini. Dari mencari metode kekurangan ini nanti akan saya perbaiki, harapannya agar pembelajaran metode saya berikutnya lebih baik, agar materi bisa diterima anak dengan baik. Begitu Pak Anas. Oke, berarti ada metode ya yang bisa untuk memastikan kegiatan nanti berjalan. Kemudian dari apa yang ingin dilakukan Pak Kolik, nanti kira-kira kriteria yang diinginkan itu seperti apa Pak? Ya,
kriteria yang saya inginkan itu anak itu fokus Pak, fokus dalam menerima materi, kemudian nanti permasalahan saya adalah di akhir di kegiatan refleksi, mereka berani, mereka aktif dalam kegiatan refleksi. Begitu Pak Anas. Oh gitu, berarti nanti harapannya anak-anak berani ya Pak untuk melakukan refleksi gitu. Iya Pak. Baik Pak Kolik. Kemudian kira-kira apa lagi Pak nanti dalam rencana aksi ini yang akan Pak Kolik lakukan? Ya, keberanian itu mungkin nanti akan seirama dengan pemahaman anak Pak. Ya, semoga dengan tadi ice breaking yang dilakukan mereka mampu menerima, tadi dengan metode permainan yang banyak, kemudian yang disederhanakan mereka bermain dengan happy. Ya, mungkin itu Pak. Berarti harapannya nanti ketika anak-anak sudah ada perubahan metode nih, kemudian tadi materinya bisa masuk, akhirnya anak-anak berani untuk merefleksikan gitu ya Pak Kolik ya. Ya betul begitu Pak Anas. Baik, lanjut Pak Kolik. Jadi dari yang ingin nantinya Pak Kolik laksanakan itu, kira-kira komitmen Pak Kolik bagaimana terhadap nantinya yang akan dilaksanakan Pak Kolik tadi? Ya, saya berkomitmen untuk memahami permasalahan murid saya terlebih dahulu Pak. Permasalahannya apa? Sehingga dengan memahami itu saya akan mendapatkan solusi terbaik atas permasalahannya. Juga saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan-rekan PJOK dalam KKG agar komitmen saya dalam meningkatkan pembelajaran dalam menghadapi masa seperti ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Itu Pak. Oh iya siap. Berarti ada komitmen untuk berkolaborasi ya di akhir tadi ya, selain komitmen Betul. yang Pak Kolik pribadi tadi. Iya Pak. Istimewa Pak Kolik. Kemudian tindak lanjutnya nanti kira-kira dari kita ngobrol ini, setelah ini nanti Pak Kolik mau ngapain? Oke, tindak lanjut yang saya akan tadi Pak, saya akan berkolaborasi di lingkungan sekolah saya yang melibatkan di situ ada kepala sekolah, ada rekan-rekan sejawat, kemudian keluar sekolah dengan rekan-rekan PJOK yang ada di komunitas saya, KKG PJOK kecamatan maupun kota. Kemudian tindak lanjut yang kedua yaitu mencari sumber belajar Pak. Sumber belajar itu dari sosial media, mau YouTube, maupun rekan-rekan dari komunitas PJOK sendiri. Nah, itu tindak lanjut saya Pak Anas. Sangat istimewa sekali Pak Kolik. Pak Kolik, terakhir ini dari saya, dari apa yang disampaikan Pak Kolik dan kita berbicara, maksudnya ngobrol bersama tadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari yang apa kita obrolkan tadi Pak? Nah, kalau kesimpulan saya mendapatkan pemahaman Pak, dibantu dengan Pak Anas, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya mendapatkan solusi terbaik yang nanti insya Allah saya akan coba. Insya Allah nanti saya akan berkomitmen dan menindaklanjuti sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan dengan tujuan keberpihakan terhadap murid. Seperti itu Pak Anas. Oke Pak Kolik, dan saya pun juga ternyata mendapat pengalaman baru dari apa yang disampaikan Pak Kolik ini. Terima kasih sekali untuk perbincangan di hari ini. Akhirnya kita sama-sama ada ilmu ya Pak, kita saling bertukar. Iya. Mudah-mudahan nanti yang akan Pak Kolik laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan Pak, sehat-sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas. Sama-sama Pak, sampai jumpa lagi Pak. Semangat. Semangat. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Pak Kolik. Anas, Iya, Pak. alhamdulillah kita diberikan kesempatan bertemu lagi pada sore hari ini dalam cuaca yang mendung, insya Allah mendung pun juga dalam keberkahan Tuhan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Gimana Amin. kabarnya Pak Anas? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Kolik sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat dan baik juga. Oke, Pak, kesempatan sore ini kita mau ngobrol-ngobrol ini Pak, mau berbicara ini, mau sharing. Nah, sharing tentunya kita sebagai guru mungkin ya di lingkup pendidikan seperti itu ya Pak Anas ya. Siapa? Oke. Nah, kira-kira ya Pak, percakapan kita sore hari ini itu tentang agenda apa atau topik apa Pak yang akan kita bicarakan Pak Anas? Saya boleh menyampaikan apa enggak ini Pak? Boleh Oh, ya? boleh Pak, Oh, boleh, iya. boleh. Ya, ya, ini. Kalau ini ya Pak, maksudnya saya baru-baru ini mengalami masalah. Jadi di kelas saya itu ketika saya mengajar itu ada anak-anak yang maaf maksudnya ada yang tidak mendengarkan atau bicara sendiri. Nah, nanti harapannya kita ya solusi lah Pak untuk permasalahan yang ada di dalam kelas kayak gitu Pak. Oh, berarti dalam kelas itu ada permasalahan yang dihadapi ya, Pak ya? Iya Pak, betul Ya, Pak. oke. Nah, kemudian Pak Anas, dari ini apa apa harapan Bapak yang ingin didapatkan dari percakapan kita dari awal mulai ini sampai nanti kita terakhir itu kira-kira apa yang ingin didapatkan, Pak? Kalau yang saya harapkan Pak, tentu karena tadi saya menyampaikan masalah ya Pak Kolik, jadi harapannya nanti itu saya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak Kolik, kayak gitu Pak Kolik. Oke, oke. Harapannya jadi ada solusi dari masalah yang dihadapi di kelas tadi, Pak ya. Iya Pak, betul sekali Ya, Pak. sebenarnya solusi ini untuk guru juga untuk murid Iya, sebenarnya. iya Pak, betul Ya, sekali. oke, oke, ya, Pak. Oke. Nah, masalah tadi itu boleh diceritakan, Pak. Situasinya itu, gambarannya itu seperti apa? Oh iya, oh iya Pak Kolik. Jadi gini Pak, tapi jangan disampaikan siapa-siapa ya Pak. Iya, Ini iya, Pak. mungkin masalah kita juga di kelas mungkin ketika mengajar. Jadi gini Pak, ketika mengajar itu misal ya saya sedang menyampaikan instruksi, padahal instruksi itu kan penting kadang untuk anak. Nah, di situ ada beberapa anak itu yang mohon maaf Pak, anak itu tidak mendengarkan. Jadi malah kadang itu mengajak ngobrol temannya. Nah, itu yang saya sayangkan. Padahal di situ kan ada suatu nilai yang hilang ya Pak. Jadi kayak menghargai, menghormati ketika ada orang yang berbicara di depan itu kan hilang nilai menghargai, menghormatinya. Nah, itu yang membuat saya berpikir ini beberapa hari ini memang gimana sih cara mengatasinya kayak gitu Pak Kolek. Oke, oh jadi segitu ya Pak. Yang menjadi kekhawatiran sebenarnya tidak hanya transfer ilmunya, tetapi ada nilai-nilai adab yang hilang. Nilai Iya tadi Pak. ada nilai menghormati orang yang lebih tua, mungkin seperti itu ya Pak. Orang Iya yang Pak. tinggi. Nah, oke Pak. Kemudian Pak, kira-kira menurut Pak Anas, apa yang mempengaruhi ya Pak? Anak bisa seperti itu, anak kurang menghormati, anak tidak mendengarkan instruksi Pak Anas. Kira-kira hal apa Pak yang mempengaruhi? Eh, Beberapa anak itu saya lihat Pak, jadi mungkin mereka itu kayak mencari perhatian ya Pak. Kemudian juga setelah saya melihat, maksudnya pergi ke rumahnya, melihat maksudnya bagaimana keadaan rumahnya dari anak itu, memang mungkin ada latar belakang mengapa anak ini kok menjadi bicara sendiri atau kayak kurang perhatian gitu loh Pak. Mungkin di dalam keluarganya juga anak itu mungkin maksudnya dari orang tuanya kurang memperhatikan. Nah, karena kedua-duanya ada yang kerja Pak dari orang tuanya. Jadi kemungkinan ada latar belakang dari keluarga yang membuat anak itu di sekolah itu menjadi anak yang ingin diperhatikan sama gurunya, sama teman-temannya kayak gitu Pak. Kalau saya lihat Pak. Oh, jadi kira-kira dugaannya seperti itu ya Pak ya. Iya Ya, Pak. oh, background keluarganya, latar belakang keluarganya yang dimana situasi pekerjaan orang tuanya sehingga mungkin
dia kurang mendapatkan kasih sayang sehingga mencari perhatian dari gurunya, mungkin seperti itu ya Pak. Iya Pak. Nah, dari situasi itu sebenarnya situasi yang diinginkan Pak Anas itu yang seperti apa idealnya Pak? Kalau yang saya harapkan tentu Pak, maksudnya ketika ada guru ataupun temannya yang sedang bicara di depan itu tertanamkan nilai saling menghargai dan menghormati Pak. Jadi saya itu kalau ngajar juga nanti akan ada sesi tersendiri untuk mereka berbicara sama temannya, untuk presentasi dan sebagainya. Jadi ketika ada instruksi itu harapannya ya anak-anak bisa mendengarkan dengan baik gitu Pak. Oke, iya harapannya itu ya Pak ya. Iya Pak. Dapat menghormati orang yang berbicara, apalagi guru sedang menyampaikan instruksi tertentu. Oke Pak. Kemudian Pak, hal-hal yang diinginkan tadi, kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terwujud Pak Anas? Kalau rencana ya Pak, maksudnya kan untuk menanamkan nilai itu memang kadang tidak mudah, tetapi saya ada beberapa langkah. Nanti yang pertama itu dengan pembiasaan pagi Pak. Jadi saya kemarin melihat ada video tentang karakter, nah itu nanti akan saya implementasikan di dalam pembiasaan pagi. Selain itu juga nanti ada kayak apa nggih Pak, maksudnya penanaman karakter yang ada di dalam pembelajaran Pak. Jadi terutama dalam menghargai dan menghormati, nanti harapannya saya bisa melakukannya itu di dalam pembelajaran gitu Pak. Oh, oke oke, berarti ada rencananya itu ada pembiasaan yang dilakukan di awal dan juga dimasukkan di saat tengah-tengah pembelajaran, begitu ya Pak Anas? Iya Pak, nanti harapannya seperti itu. Oke, harapan itu kemudian Pak itu akan terwujud jika ada rencana aksi. Nah, gagasan apa untuk itu tadi sudah terwujud dengan menampilkan video karakter seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, kira-kira Pak, apa yang harus disiapkan untuk agar pembiasaan ini terwujud, agar bisa memasukkan materi ke dalam apa nilai-nilai ke materi itu, apa yang harus disiapkan oleh Pak Anas? Kalau untuk yang disiapkan berarti nanti saya mencari video tentang karakter Pak, kemudian juga apa ya, maksudnya nanti kayak video-video karakter, kemudian juga nanti seperti ya kalau di tengahnya itu kayak ice breaking yang tentang karakter kayak gitu Pak, Oh, yang perlu berarti saya siapkan. ya ya, yang penting berkaitan dengan karakter, khususnya tadi karakter yang saling menghormati seperti itu Oke. ya Pak ya. Iya Pak. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, yang tadi yang sudah disiapkan, kira-kira apa yang dapat memastikan hal itu dapat berjalan? Kalau yang untuk memastikan itu nanti ini Pak, ada perencanaan, maksudnya perencanaan itu di dalam RPP nanti di awal berarti ada pembiasaan pagi untuk melihat video, kemudian juga nanti di tengahnya itu mungkin di sela-sela pemberian instruksi itu sebelumnya ada ice breaking dulu. Nah ini kontinuitas juga penting, kemudian juga yang bisa memastikan itu berjalan fasilitas juga itu bisa Iya. mendukung, maksudnya ketika untuk menjalankan itu semuanya Pak. Iya, betul Pak. Memang untuk mendukung itu juga tidak terlepas dari sarana prasarana juga ya Pak ya. Iya Pak. Iya, iya betul. Nah, kira-kira kriteria apa Pak yang diinginkan? Kalau kriterianya itu saya pengen intinya itu ada nilai yang tertanam, terutama nilai menghargai dan menghormati Pak kepada siapapun, entah itu guru atau teman-temannya. Nah itu harapan atau kriteria yang saya inginkan, anak sudah terbiasa menghargai dan menghormati seperti itu Pak. Luar biasa. Ya. Nah, itu mungkin tadi sudah rencana aksi yang akan uh, dilakukan Pak Anas terkait dengan permasalahannya. Nah, semua itu butuh tanggung jawab Pak, butuh komitmen. Kira-kira Pak Anas, komitmen apa yang akan dibuat untuk menjalankan rencana aksi ini Pak? Komitmen apa ini kira-kira?
Oh ya Pak, untuk komitmen itu nanti kebetulan gini Pak, di sini ada guru yang ahli apa nih, maksudnya kayak psikolog kayak gitu Pak. Nah nanti mungkin saya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan guru tersebut atau beberapa guru yang memang di sini saya mengalami masalah tentang bagaimana sih untuk menanamkan karakter yang itu juga berkaitan dengan mungkin psikologi anaknya ya Pak kayak gitu. Nah jadi nanti yang pertama ada komitmen untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu komitmen saya nggih istiqomah, maksudnya apa ya Pak? Ada kontinuitas, Iya, nggih, iya. kontinuitas terhadap apa yang saya jalankan, termasuk nanti ada refleksinya supaya ini nanti bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Oke, oke, oke Pak. Tadi sudah disampaikan akan bekerja sama dengan pseudo teacher atau guru apa Pak? Pseudo teacher ya Iya, istilahnya. iya, Ya, di sini ya, ada situ teacher juga. pseudo teacher juga. Nah, selain itu Pak, kira-kira siapa saja yang dapat membantu untuk menjalankan komitmen ini Pak? Ini kan butuh butuh kerjasama. Tadi dikatakan butuh kolaborasi. Apakah Iya. membutuhkan siapa lagi atau cukup hanya dengan pseudo teacher? Kalau selain situ teacher tadi ya Pak, tentu saya nanti butuh konsultasi atau koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat. Selain itu juga orang tua Pak, orang tua dari murid sendiri ini dukungannya juga penting kayak gitu Pak. Betul betul Pak. Iya, dukungan orang tua memang juga sangat penting ya Pak ya. Iya Pak. Karena itu tidak bisa kita handle sebagai guru karena sudah tidak terlihat sama kita. Nah, untuk rencana ini Pak, kira-kira kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ya. Kita akan menindaklanjuti lagi kira-kira kapan Pak? Apakah besok apa setelah terjadi? Eh, Nanti kan saya melaksanakan dulu ya Pak. Berarti Ya. kira-kira minggu depan bagaimana Pak? Oke Di Pak. Ya. hari Kamis ya Pak. Iya, iya, oke, Oke. oke, ya. Semoga nanti setelah melakukan apa yang sudah direncanakan tadi, nanti kita dapat menindaklanjuti di pertemuan ngobrol minggu depan, apakah hasilnya positif, apakah belum maksimal. Nah, kita bicarakan di sesi berikutnya, begitu ya Pak Anas ya. Nggih, siap Pak, siap. Oke, Pak, kita. Oke Pak, terima kasih bintang-bintang sore hari ini luar biasa. Pak Anas sebagai guru ternyata juga mempunyai masalah juga di dalam kelas. Tetapi ternyata juga ada solusinya luar biasa. Nah, dari sore hari ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Pak Anas menyampaikan apa tadi ya? Apa isi hati apa Apa ya Pak? Ya curhat Pak tadi Pak, isi ya, hatinya. ya, itu sebenarnya juga secara tidak langsung memberikan pengalaman ke saya. Jika nanti saya mengalami masa seperti itu, saya sudah tahu resepnya. Seperti itu, nih. Oh ya, terima kasih ya Pak Kolek ya. Saya jadi agak lega ini bisa menyampaikan suatu permasalahan, dan terima kasih tadi Pak Kolek sudah membimbing saya juga untuk menemukan solusinya. Ternyata ya benar, kita memang butuh teman ya Pak untuk curhat, walaupun hanya ditanya tadi Pak Kolek kan tanya, tapi ternyata kesimpulannya tadi saya mendapatkan solusi dari apa yang Pak Kolek sampaikan tadi pertanyaannya gitu Pak. Terima kasih banyak ya Pak Kolek ya. Sama-sama Pak Anas, alhamdulillah kita akhirnya ngobrolnya juga bermakna. Iya Bermakna Pak, betul bagi kita. sekali ini Pak. Oke, kita sambung minggu depan. Semoga Pak Anas dalam menjalankan tugasnya diberi kemudahan, diberi kelancaran, Amin. tetap jaga kesehatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kolek. Sama-sama Pak Anas. Baik, setelah kita melakukan praktik coaching klinik tadi, Nggih. saya dulu ya Pak yang melakukan refleksi ya. Siap Pak Anas. Nggih, terima kasih akan Eh, mendengarkan.
Oke, siap. Tadi dari apa yang saya lakukan ternyata ada beberapa yang memang masih kurang ya Pak. Yang pertama dari apa yang sudah berjalan itu intinya untuk alurnya sudah sesuai Pak secara runtut. Kemudian yang perlu diperbaiki itu saya kurang bisa menjadi pendengar yang bisa apa nih membuat rasa nyaman untuk pendengarnya mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga yang dilakukan ketika menjadi coach sebelum dan saat melakukan coaching tadi saya memberikan maksudnya memaksimalkan untuk bagaimana menata keadaan ini supaya kita sama-sama nyaman. Nah, terjadi kolaborasi, kemudian juga berusaha maksimal untuk menjadi pendengar yang baik bagi Pak Kolik. Nah, dan terakhir kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya Pak Kolik, saya berusaha untuk mencari referensi bagaimana untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian kalau dari Pak Kolik sendiri, yang dirasakan Pak Kolik ketika tadi saya coaching apa Pak? Oh, jadi ketika saya di kucing tadi Pak, ya, Ya, oke Pak. Jadi ketika saya tuh, maksudnya saya yang jadi, iya, yang jenengan rasakan ketika jadi coach tadi apa Pak? ketika saya jadi kuci Pak. Iya, Oke oke. Ketika jadi kuci Pak, saya senang Pak, senang dan bahagia Pak. Kenapa bisa senang dan bahagia? Karena saya bisa menyampaikan isi hati dari permasalahan pembelajaran yang ada di kelas saya tadi. Nah, tadi kan saya menjelaskan permasalahan yang saya hadapi itu ketika refleksi. Saya bisa menyampaikan ke Pak Anas. Itu. Selain itu, saya menjadi terbuka pola pikirnya untuk menentukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Atas coaching yang tadi dibimbing oleh Pak Anas. Seperti itu, Pak Anas. oke, terima kasih Pak. Untuk Pak Kolik tadi ketika menjadi coach ya Pak, tadi sudah Ya. bagus. Untuk yang pertama juga alurnya sudah sesuai dan runtut. Kemudian sudah baik maksudnya yang perlu diperbaiki apa ya Pak? Sudah baik sih tadi sih. Saya juga merasakan senang ketika di coaching Pak Kolik. Gitu Pak Kolik, untuk Pak Kolik sudah bagus ketika melaksanakan coaching. Itu Pak dari saya. Sekarang gantian Pak Kolik untuk melakukan refleksi Oke. kepada saya Pak. Oke, terima kasih Pak Anas. Saya akan mencoba menuliskan refleksi diri ya dari apa yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik menurut saya yaitu hubungan yang baik Pak antara saya dengan Pak Anas, antara coach dan coachee, sehingga apa Pak, leluasa menyampaikan isi hati, padahal isi hati itu adalah sebuah permasalahan. Karena kan ini kalau tidak ada hubungan yang baik, memberikan permasalahan itu kan tidak akan terjadi Pak. Takutnya nanti gimana ganggu, utang banyak pekerjaan diganggu. Nah, dengan kedekatan hubungan ini saya bisa menyampaikannya ke Pak Anas. Itu Pak. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah saya sebagai coach itu harus menyiapkan pertanyaan yang berbobot, yang runtut. Jadi tidak keluar dari tema yang akan kita bicarakan. Misalnya tadi temanya adalah permasalahan nilai-nilai kehormatan di dalam kelas, tidak akan keluar sampai saya sepak bola. Nah, saya harus menyiapkan contoh pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya harus punya rencana pertanyaan saat coaching Pak. Jadi ada draft-draft pertanyaan. Biar tadi tidak dari Tirta, tahu-tahu dari dari tujuan, tahu-tahu nanti melompat ke rencana aksi, itu kan nanti ya waktu. Makanya saya harus menyiapkan draftnya. Kemudian saya juga akan menyiapkan catatan kecil dalam proses coaching. Tadi apa yang disampaikan Pak Anas, mungkin poinnya di mana, nilai kehormatan, itu harus saya tulis
agar tadi saya sampaikan tidak keluar dari tema. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih Pak untuk mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu. Nah, kalau tadi Pak yang dirasakan Pak Anas ketika dikunci oleh saya itu apa Pak? Bahagia Pak. Jadi tadi saya merasakan ya plong, maksudnya apa ya, bahagia selain ketemu solusi, maksudnya dari kita sendiri ya. Tadi atas pertanyaan Pak Kolik, di situ saya agak lega bisa mengungkapkan suatu keluhan atau masalah yang saya hadapi. Salah satunya itu. Jadi saya dari apa yang saya hadapi, kemudian Pak Kolik menggunakan pertanyaannya, akhirnya secara tidak langsung ada solusi yang mungkin kita temukan bersama gitu Pak Kolik. Itu Pak dari saya. Dan memang dua-duanya berarti dapat semua ya Pak, maksudnya dari coach dapat, coachingnya juga Ya. dapat pengalaman yang baru kayak gitu ya Pak, kalau kita lihat dari apa yang kita lakukan tadi. Iya, jelas yang jelas ada kemanfaatannya Pak ternyata. Oh iya, Iya, iya bermanfaat ini Pak. bermanfaat ini. Kalau dari saya jadi coach tadi Pak, kira-kira apa Pak yang kurang Pak? Udah Pak, Pak Anas itu sudah runtut. Kemudian pertanyaannya itu dengan runtut tadi saya tidak akan mengulang kembali ke sini, tetapi dengan runtut itu saya akan menemukan jawaban-jawaban yang itu tuh tidak apa ya, kalau biasa itu tidak terpikir, ternyata dengan jawaban itu oh bagaimana, terus kapan, dengan melibatkan siapa, itu udah runtut sehingga terjadi apa ya, rencana, tahu-tahu loh, kok bisa jadi rencana aksi gini, padahal tadi tidak direncanakan, tetapi terbantu dengan pertanyaan panas. Oke. Terima kasih Pak, kita sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolkan berarti ya Pak ya. Betul Pak Anas, betul. Semoga nanti ini maksudnya bisa kontinuitas, mungkin saya dengan teman-teman yang ada di sekolah, Pak Kolik dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kapan-kapan kita ketemu Pak untuk ngobrol kayak gini, masalah-masalah yang ternyata ini Pak lintas mapel itu ternyata bisa. Ini kan kita kan lintas mapel ya, guru kelas dengan guru PJK, tidak hanya guru PJK dengan guru PJK, guru kelas dengan guru kelas. Ternyata kita dengan perbedaan tugas, tanggung jawab, ternyata mendapatkan sesuatu yang baru. Seperti ini. Iya Pak, betul. Karena prinsipku ketemu satu orang baru ya, ketemu beribu-ribu ilmu baru. Wah, keren. Semangat Pak Kolik, kita ketemu di ruang utama lagi. Siap-siap,